perkenalkan, nama saya Dilamu. Eh, sini saya akan menjelaskan sebuah materi, yaitu berjudul tentang sistem operasi di mata kuliah konsep dasar teknologi informasi. Baiklah, kita langsung mulai saja memasuki materi, yaitu materi sistem operasi yang disusun oleh saya sendiri. Dalam sistem operasi itu saya akan menjelaskan tentang ada 4 hal. Yang pertama itu pengenalan sistem operasi, dan yang kedua definisi sistem operasi, yang ketiga fungsi sistem operasi, dan yang keempat jenis sistem operasi dan layanan sistem operasi. Baiklah, yang pertama itu apa itu sistem operasi. Secara umum, sistem operasi adalah perangkat lunak pada lapisan pertama yang ditempatkan pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan atau booting. Sedangkan software-software lainnya dijalankan setelah sistem operasi berjalan. Dan sistem operasi akan melakukan layanan inti untuk software-software itu. Sebelum ada sistem operasi, komputer hanya menggunakan sistem sinyal analog dan sinyal digital. Seiring dan berkembangnya pengetahuan dan teknologi, pada saat ini terdapat berbagai sistem operasi dengan keunggulan masing-masing. Sistem operasi mempunyai penjadwalan yang sistematis, mencakup perhitungan, penggunaan memori, pemrosesan data, penyimpanan data, dan sumber daya lainnya. Contoh sistem operasi modern adalah Linux, Android, iOS, macOS, macOS X, dan Microsoft Windows. Nah, kita lanjut. Di sini ada pengertian sistem operasi menurut para ahli. Di sini saya banyak menyamarkan pengertian sistem operasi menurut para ahli. Di sini ada 5. Dan yang pertama, menurut ilmu Rushdie, sistem operasi adalah perangkat lunak atau software yang dapat melakukan tugas mengontrol dan mengatur perangkat keras sekaligus operasi dasar sistem lainnya, dan juga bisa untuk menyalakan program aplikasi. Dan menurut McLeod atau Person, sistem operasi adalah program-program komputer yang mengatur sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak komputer kita. Dan yang ketiga, menurut Ferry Indayuda, sistem operasi itu adalah sebuah sistem yang dibutuhkan agar dapat menjalankan semua aplikasi, program, atau software yang ada di komputer. Dan selanjutnya, menurut M. Suyanto, sistem operasi itu adalah sistem operasi yang terdiri atas beberapa komponen, perangkat lunak atau software yang memiliki fungsi untuk mengontrol seluruh aktivitas yang dilakukan komputer. Dan yang terakhir, menurut wahana komputer, sistem operasi itu adalah software pada tahap pertama yang dimasukkan pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan. Nah, kita lanjut ke fungsi sistem operasi. Nah, fungsi sistem operasi ini saya ada 5, dan yang pertama itu adalah manajemen sumber daya komputer. Sistem operasi manajemen sumber daya komputer itu adalah sistem operasi dapat mengatur waktu sebuah aplikasi yang dijalankan, membagi penggunaan CPU saat aplikasi berjalan bersamaan, memberi akses pada disk, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, fungsinya adalah berperan sebagai aplikasi dasar sebuah perangkat. Artinya, sistem operasi merupakan dasar dari pembentukan program yang ada pada sebuah perangkat. Bisa dikatakan ini merupakan bagian vital yang mengatur semua hal yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi sebuah perangkat. Dan yang ketiga, menghubungkan hardware. Sistem operasi berperan dalam mengordinasikan semua perangkat yang saling terhubung pada gadget dalam waktu yang bersamaan, seperti penyimpanan internal mouse, speaker, dan CPU. Dan yang keempat, mengoptimalkan fungsi sebuah perangkat. Artinya, sistem operasi mampu mengoptimalkan kinerja dari sebuah perangkat keras maupun lunak. Sistem tersebut mengatur serta mengendalikan hubungan antara perangkat keras dan lunak agar bisa saling bekerja sama dengan baik. Dan yang kelima, fungsinya yaitu mengatur sistem kerja perangkat. Artinya, sistem operasi mengatur serta mengontrol semua fungsi perangkat keras yang digunakan mulai dari CPU, hard disk, memori, dan lain sebagainya. Tentunya dengan adanya sistem operasi, seluruh perangkat bisa saling bersinergi dan membentuk kesatuan untuk memaksimalkan fungsi sebuah perangkat. Nah, di sini ada jenis-jenis sistem operasi. Jenis sistem operasi itu dibagi menjadi 4 bagian. Dan yang pertama adalah sistem operasi standalone. Yang kedua, sistem operasi live CD. Yang ketiga, sistem operasi embedded. Dan yang terakhir, yang keempat adalah sistem operasi jaringan.
Nah, pengertian dari keempat tadi yaitu yang pertama jenisnya itu sistem operasi standalone. Sistem operasi standalone itu itu pengertiannya adalah pada sistem operasi standalone dapat digunakan oleh single user maupun multi user. Nah, single user ataupun multi user ini artinya kalau single itu adalah bukan pertama, maksud saya satu orang. Single berarti kalau multi itu bisa dilakukan lebih dari satu orang. Sistem operasi ini juga memiliki fitur-fitur yang cukup lengkap dan dapat berdiri sendiri. Contoh sistem operasi standalone adalah contoh softwarenya yaitu Microsoft Windows. Microsoft Windows itu ya adalah yang kita pakai pada laptop kita seperti Word, Excel, PowerPoint atau lain sebagainya. Dan kedua Linux dan macOS. Nah, yang kedua jenisnya itu sistem operasi Live CD. Itu Live CD hanya membutuhkan perangkat CD atau DVD, ROM tanpa perlu menginstal secara permanen di komputer untuk menjalankan. Sistem operasi ini sangat ringan karena ukurannya yang cukup kecil. Itu maksudnya itu sistem operasi yang Live CD itu seperti CD. CD seperti CD DVD kita yang kita sering pakai untuk memutar video atau kita bisa menyimpan file juga bisa di situ. Dan yang ketiga sistem operasi embedded. Sistem ini langsung ditanam di komputer dan tidak berdiri sendiri. Memiliki fungsi khusus dan spesifikasi khusus. Contoh dari sistem operasi embedded adalah ECOS, ECOS, LinOS, Java OS, dan Embedded Linux. Dan yang keempat sistem operasi jaringan. Sistem operasi jenis ini dibuat khusus untuk menangani keperluan jaringan komputer. Beberapa layanan yang dapat ditangani oleh sistem operasi adalah HTTP service, DNS service, sharing printer, proxy server, dan masih banyak lagi. Nah, kita lanjut ke layanan sistem operasi. Layanan sistem operasi itu terbagi menjadi 6. Dan yang pertama adalah pembuatan program, eksekusi program, operasi I/O, manipulasi sistem berkas, komunikasi, dan deteksi error. Kita lanjut saja ke penjelasannya. Yang pertama, pembuatan program. Sistem operasi menyediakan berbagai fasilitas yang membantu programmer dalam membuat program seperti editor. Walaupun bukan bagian dari sistem operasi, tapi layanan ini diakses melalui sistem operasi. Dan yang kedua adalah eksekusi program. Sistem harus bisa meload program ke memori dan menjalankan memori tersebut. Program harus bisa menghentikan pengeksekusian baik secara normal maupun dalam keadaan error. Dan yang ketiga adalah operasi I/O. Program sedang dijalankan kadangkala membutuhkan I/O. Untuk efisiensi dan keamanan, pengguna biasanya tidak bisa mengatur piranti I atau O secara langsung. Untuk itulah sistem operasi harus menyediakan mekanisme dalam melakukan I/O. Yang keempat yaitu adalah manipulasi sistem berkas. Itu artinya program harus membaca dan menulis berkas. Kadangkala juga harus membuat dan menghapus berkas. Yang kelima, komunikasi. Kadangkala sebuah proses memerlukan informasi dan proses yang lain. Ada 2 cara umum komunikasi dilakukan, yaitu yang pertama antara proses dalam satu komputer, atau yang kedua antara proses yang berada dalam komputer yang berbeda, tapi dihubungkan oleh jaringan komputer. Komunikasi dapat dilakukan dengan share memory atau message passing, yakni sejumlah informasi dipindahkan di antara proses oleh sistem operasi. Deteksi error. Yang keenam, deteksi error. Sistem operasi harus selalu waspada terhadap kemungkinan error. Error dapat terjadi di CPU dan memori perangkat keras, I atau O, di dalam program yang dijalankan user. Nah, mungkin itu saja materi tentang sistem operasi dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata, saya minta maaf. Untuk semuanya, terima kasih. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.